Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyada Arizagani Nugroho dengan NIM 245386166 SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ke-9 yaitu retrofit. Di sini retrofit itu digunakan untuk mengelola pertukaran data dari server yang dikirim dan diterima melalui koneksi internet dengan REST API. Retrofit sendiri mempermudah pengambilan data dari server menggunakan metode HTTP berupa GET dengan data dalam format JSON yang telah dikonversi menjadi objek Kotlin menggunakan konverter JSON agar datanya itu dapat ditampilkan di dalam aplikasi Android. Nah, aplikasi Android dengan retrofit ini memiliki beberapa tahapan, yaitu mengkonfigurasi koneksi internet, membuat model data sesuai struktur respon dari server, mendefinisikan interface untuk endpoint API, dan menampilkan data hasil permintaan ke dalam tampilan yang berupa list view seperti ini. Nah, di sini terdapat main activity. Main activity di sini digunakan untuk mengambil data dari server API menggunakan retrofit, terus mengubah data JSON menjadi objek Kotlin menggunakan konverter berupa JSON tadi, terus menyimpan nama pegawai ke dalam suatu array, dan menampilkan daftar nama tersebut pada tampilan list view yang didesain pada activity main di sini. Jadi di activity main itu terdapat list view yang menampilkan array list dari data yang diakses menggunakan URL. Jadi data di dalam URL tadi itu diambil menggunakan internet dan ditampilkan ke aplikasi ini. Di sini terdapat dua variabel client dan respon yang digunakan untuk memanggil konfigurasi retrofit dari kelas API client untuk terhubung ke server API. Juga fungsi get all user di sini untuk menjalankan perintah yang berisi adalah HTTP GET tadi untuk mendapatkan data dalam API. Kemudian kode di sini, respon enq ini digunakan untuk mengirimkan permintaan ke server dan menunggu respon secara asinkronus. Employee name di sini mengambil setiap nama pegawai dari hasil JSON dan menambahkannya ke dalam user list. Jadi nanti ditambahkan nama-nama ini yang ada di server itu ditambahkan dengan user list. Kemudian on-failer di sini itu akan dijalankan ketika koneksi itu gagal. Itu akan terdapat toast atau informasi koneksi error. Nah, untuk menampilkan list-list tadi itu menggunakan list adapter di sini berupa array. Jadi, daftar nama pegawai itu dihubungkan, user list ini dihubungkan ke komponen list view sehingga dapat ditampilkan ke dalam aplikasi Android yang sedang dibuat. Selanjutnya di sini ada Android Manifest XML yang digunakan untuk memberikan izin akses internet agar retrofit itu bisa mengakses data dari server. Kemudian digunakan juga untuk menentukan pengaturan umum aplikasi seperti icon, label atau nama, dan tema dari aplikasi yang dibuat. Juga di sini itu menetapkan activity main
sebagai halaman utama yang dijalankan pertama kali saat aplikasi dibuka. Jadi di sini ada user permission yang digunakan untuk memberikan izin aplikasi untuk mengakses internet. Jika tidak ada kode ini, itu aplikasi tidak dapat terhubung dengan server API sehingga retrofit itu akan gagal. Nah, terus di sini ada activity utama yang mendeklarasikan bahwa main activity itu yang akan ditampilkan pertama kali saat aplikasi dibuka. Lalu di sini ada file user kt di sini untuk berfungsi sebagai model utama untuk menangkap struktur respon JSON dari server, menyimpan daftar objek ke dalam data, dan mempermudah proses pengolahan dan penampilan data di aplikasi. Jadi ini digunakan sebagai jembatan antara data JSON dari server dan objek Kotlin di dalam aplikasi agar datanya itu dapat diakses dan ditampilkan dengan mudah. Kemudian di sini ada file data kt. Di sini digunakan untuk mendefinisikan struktur data. Jadi dari data dari individu-individu ini dideklarasikan di sini seperti ID-nya, namanya, gajinya, umurnya, dan profil image-nya. Kemudian di sini juga dideklarasikan tipe data yang digunakan untuk value-value yang ditampung dalam variabel tersebut. Nah, file ini itu mempermudah pengambilan dan penggunaan data di bagian lain aplikasi. Di sini terdapat file API service ini merupakan bagian yang mendefinisikan endpoint dari API dan jenis request yang digunakan itu adalah GET. GET di sini untuk mengambil data dari server tersebut. Di sini juga digunakan untuk mengatur komunikasi data antara aplikasi Android dan server yang menggunakan retrofit. Nah, kemudian di sini ada interface API service yang merupakan interface yang berisi daftar perintah komunikasi ke API. Jadi nanti retrofit itu akan secara otomatis membuat implementasi dari interface ini. Terus fungsi get di sini itu adalah anotasi retrofit yang digunakan untuk menyatakan bahwa aplikasi itu melakukan permintaan HTTP GET ke endpoint URL yang ada. Kemudian di sini get all user ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi untuk mengambil data dari API di mana hasil responnya itu akan dimasukkan ke dalam model user. Selanjutnya di sini ada API client. API client di sini itu ini bagian ini digunakan untuk menampilkan log dari aktivitas jaringan ke log chat. Kemudian yang bagian ini digunakan merupakan suatu mesin HTTP yang menjalankan permintaan jaringan. Jadi permintaan GET tadi itu dijalankan di bagian ini. Nah, di sini ini digunakan untuk membuat objek retrofit. Dan bagian ini itu menghubungkan ke API service. Jadi retrofit itu dihubungkan dengan interface API service yang berisi definisi endpoint API yang hasilnya adalah objek API service yang siap digunakan untuk memanggil data dari server. Jadi alur kerja pada API klien di sini itu dia menyiapkan koneksi jaringan dengan ini, terus mengatur base URL-nya,
server API yang digunakan yang berisi data-data pegawai, dan membangun instant retrofit, menambahkan konverter JSON sehingga objeknya itu menjadi objek Kotlin dan mengembalikan API service yang dipakai activity untuk memanggil data. Ini adalah aplikasi yang dibuat. Jadi dia menampilkan suatu list view daftar dari nama-nama pegawai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.